Malam itu lampu sorot Jakarta Convention Center menyilaukan mata saya. Tangan saya gemetar memegang piala penghargaan sastra nasional yang baru saja diberikan. Ribuan pasang mata menatap dari kursi penonton termasuk bapak dan ibu yang duduk di baris pertama dengan senyum bangga. Saya menarik napas dalam lalu mengucapkan kata-kata yang selama 10 tahun saya pendam. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya yang duduk di sana. Ruangan langsung hening sejenak sebelum gemuruh bisik-bisik meledak. Ibu menutup mulut dengan tangan, bapak berdiri tegak, wajahnya memucat. Rina di baris belakang hanya tersenyum tipis, tapi mata kami bertemu dan saya tahu malam ini segalanya berubah selamanya. 10 tahun lalu di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta saya masih Sinta Wijaya, mahasiswi sastra yang selalu patuh pada orang tua. Keluarga kami terkenal di Jakarta, bapak pengusaha tekstil yang disegani, ibu guru agama yang aktif di majelis taklim. Hari itu hujan deras saat saya berlari ke perpustakaan dan bertabrakan dengan seorang gadis berambut pendek yang memegang tumpukan buku. "Ma, Kak," katanya sambil tersenyum lebar. Namanya Rina Putri, mahasiswi psikologi angkatan di bawah saya. Kami mulai bicara tentang buku, tentang mimpi, dan tanpa sadar obrolan itu berlanjut setiap sore di kantin kampus. Awalnya hanya persahabatan biasa. Tapi suatu malam saat kami belajar bersama di kos saya, Rina memegang tangan saya dan berkata pelan, "Sinta, aku suka kamu lebih dari teman." Jantung saya berdegup kencang. Saya tahu ini salah di mata keluarga, di mata agama, di mata masyarakat Indonesia. Tapi saat Rina memeluk saya pertama kali di bawah pohon mangga belakang kos, rasanya dunia hanya milik kami berdua. Kami memutuskan untuk menyembunyikan semuanya. "Kita harus hati-hati," kata Rina, "nama baik keluargamu terlalu besar untuk dipertaruhkan." Saya mengangguk meski dada saya sesak. Malam itu kami berjanji akan saling jaga rahasia ini seumur hidup. Tahun demi tahun berlalu. Saya lulus cum laude dan langsung bekerja di penerbitan besar di Jakarta. Rina menjadi konselor sekolah di Bandung. Kami bertemu diam-diam di hotel murah di luar kota atau di apartemen kecil Rina yang saya sewa dengan nama palsu. Setiap kali pulang ke rumah, bapak selalu bertanya kapan Sinta bawa calon suami ke rumah. Ibu menambahkan doa malam agar saya segera menikah. Tekanan itu seperti batu yang semakin berat. Saya mulai menulis novel tentang perempuan yang terjebak dalam diam. Novel itu laris manis dan membawa saya ke panggung penghargaan malam ini. Tapi di balik semua kesuksesan itu, hati saya selalu bertanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus menghancurkan segalanya? Malam penghargaan itu Rina duduk di baris belakang mengenakan kebaya sederhana seperti tamu biasa. Kami sudah bersepakat kalau saya menang saya akan tetap diam, tapi saat memanggil nama saya dan piala itu ada di tangan saya, sesuatu di dalam diri saya meledak. Mungkin karena lelah menutupi, mungkin karena novel saya sebenarnya adalah surat cinta untuk Rina. Kata-kata itu keluar begitu saja. Sekarang panggung terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saya turun panggung kaki lemas. Bapak sudah berdiri di pintu keluar, mata merah. "Pulang sekarang, Sinta. Kita bicara di rumah." Di mobil mewah bapak suasana hening seperti kuburan. Ibu menangis tanpa suara di kursi belakang. "Kamu gila, Sinta," suara bapak akhirnya pecah saat kami masuk rumah mewah di Menteng. "Istri. Kamu bilang istri di depan ratusan orang. Media sudah gila di luar sana." Ponsel saya terus berdering nama-nama jurnalis, teman-teman keluarga. Saya duduk di sofa ruang tamu, tangan dingin. "Rina mengirim pesan singkat, aku di luar kalau kamu butuh." Tapi saya tidak berani balas. Keesokan paginya koran-koran online sudah penuh headline, penulis muda pengakuan lesbian di panggung penghargaan. Foto Rina yang samar-samar diambil paparai beredar luas. "Bapak mengunci pintu rumah, kamu tidak boleh keluar sampai ini reda."
Ibu memeluk saya sambil berdoa, ini ujian nak. Kita bisa sembuhkan. Tapi saya tahu ini bukan ujian. Ini adalah akhir dari sandiwara yang saya mainkan 10 tahun. Flashback lagi ke tahun ketiga kuliah. Keluarga sudah mulai mengatur perjodohan dengan anak teman bapak seorang pengusaha muda bernama Andi. Saya menolak halus tapi bapak marah besar. Kamu mau jadi perawan tua, katanya. Malam itu saya menelepon Rina menangis. Aku tidak tahan, Rin. Rina datang diam-diam ke kos malam-malam memeluk saya lama sekali. Kita bisa lalui ini bersama. Aku tidak minta kamu tinggalkan keluarga. Cukup cintai aku diam-diam. Kami membuat aturan baru, tidak ada oto bersama, tidak ada chat mesra di ponsel utama, tidak ada pertemuan di Jakarta. Hanya di kota lain. Saya mulai menulis lebih giat. Novel pertama saya tentang perempuan yang menyembunyikan identitasnya terinspirasi dari kami. Saat buku itu masuk nominasi, bapak bangga sekali, ini baru anak bapak. Tapi di baliknya saya merasa bersalah. Setiap kali Rina datang ke Jakarta kami harus pura-pura bertemu sebagai teman lama. Rina pernah marah saat saya membatalkan pertemuan karena bapak mengajak keluarga liburan ke Bali. Berapa lama lagi, Sinta? Aku juga manusia. Air mata Rina malam itu membuat saya berjanji 1 tahun lagi aku akan cari cara. Tapi 1 tahun menjadi 2 menjadi 5. Sekarang di rumah menteng ibu memaksa saya ke psikolog keluarga. Dokter bilang ini hanya AC nak. Saya tertawa pahit di dalam hati. AC. Ini adalah hidup saya. Malam itu saya menyelinap keluar lewat pintu belakang. Rina menunggu di mobil sewaan di gang belakang. Kami memeluk lama sekali di parkiran gelap. Aku takut, Rin, bisik saya. Tapi aku juga tidak bisa bohong lagi. Rina mengusap rambut saya, kita hadapi bersama. Tapi kamu harus siap kehilangan banyak hal. 3 hari setelah pengakuan media masih gila. Penerbitan tempat saya bekerja mengeluarkan pernyataan netral tapi saya tahu kontrak Noel kedua dibekukan. Sahabat karib saya sejak SMA Umi menelepon marah, kamu menghancurkan nama baik keluarga kita, Sinta. Semua orang di kampung bicara. Umi adalah sepupu yang selalu tahu rahasia saya. Dulu dia bahkan membantu kami menyembunyikan hubungan saat Rina berkunjung. Tapi sekarang dia memilih berdiri di pihak keluarga. Pulanglah minta maaf ke Om Hadi. Bilang itu hanya lelucon. Saya menolak. Malam itu bapak memanggil seluruh keluarga besar. Di ruang makan besar ada paman, bibik dan sepupu-sepupu. Sinta harus menikah secepatnya dengan Andi, kata bapak tegas. Kita bilang ke media ini hanya kesalahan kata. Saya berdiri gemetar, tidak pak. Rina adalah istri saya. Kami sudah bersama 10 tahun. Ibu pingsan. Paman yang paling tua memukul meja, kamu membawa malu besar ke Marga Wijaya. Rina di Bandung juga mendapat tekanan. Kepala sekolah memanggilnya, kamu harus resign, Rin. Orang tua murid sudah protes. Rina menangis di telepon malam itu. Aku kehilangan pekerjaan, Sinta. Tapi aku tidak menyesal. Kami bertemu di hotel pinggir jalan tol. Rina memeluk saya erat, kita pindah saja ke luar negeri. Aku rela mulai dari nol. Tapi saya tidak bisa. Noel saya sedang naik daun meski kontroversial. Ada undangan wawancara dari stasiun besar. Konflik batin saya semakin dalam. Di satu sisi saya ingin kabur bersama Rina. Di sisi lain saya melihat ibu yang semakin kurus karena stres. Bapak yang dulu disegani sekarang dihindari teman-temannya di masjid. Saya ingat saat kecil bapak selalu bangga saat saya juara lomba pidato. Kamu masa depan keluarga ini, katanya dulu.
Sekarang saya justru menghancurkannya. Malam itu saya menulis surat panjang untuk Rina makan aku kalau aku harus memilih keluarga. Tapi saya tidak pernah kirim. Umi datang ke rumah diam-diam, aku punya bukti foto lama kamu dan Rina. Kalau kamu tidak minta ma aku serahkan ke bapak. Itu pengkhianatan pertama dari orang terdekat. Saya marah besar, kamu dulu yang bantu kami Umi. Dia menunduk, aku takut dosa Sinta. Ini untuk kebaikanmu. Saya merasa dunia semakin sempit. Sebulan berlalu. Bapak mengadakan pertemuan dengan keluarga Andi. Pernikahan bulan depan katanya tanpa tanya pendapat saya. Saya menolak mentah-mentah di depan semua orang. Saya sudah menikah secara hati pak. Bapak memukul meja sampai gelas pecah. Kamu bukan anak saya lagi. Kata-kata itu seperti pisau. Ibu menangis memohon, jangan begini nak. Pikirkan adikmu yang masih sekolah. Nama baiknya ikut tercoreng. Adik saya Raka baru kelas 2 SMA sekarang diganggu di sekolah karena kakaknya lesbi. Rina datang ke Jakarta meski dilarang. Kami bertengkar hebat di apartemen kecil yang dulu kami sewa. Kamu selalu pilih keluarga Sinta. 10 tahun aku menunggu dan kamu masih ragu. Rina menangis untuk pertama kalinya di depan saya dengan marah. Saya balas, kamu tidak tahu tekanannya Rin. Mereka bilang saya bawa dosa ke seluruh marga. Malam itu Rina pergi sambil bilang, kalau kamu tidak berani aku yang akan pergi selamanya. Saya mengejarnya ke stasiun tapi kereta sudah berangkat. Saya sendirian di apartemen menangis sejadi-jadinya. Semua kenangan berputar. Pertama kali kami berciuman di kos, pertama kali Rina bilang aku cinta kamu, pertama kali kami merayakan ulang tahun diam-diam di pantai Parangtritis. Cinta ini murni tapi mahal harganya. Pagi harinya saya memutuskan. Saya akan bicara langsung dengan bapak tanpa ibu. Pak, saya minta ma sudah bikin malu. Tapi saya tidak bisa bohong lagi. Rina adalah bagian dari hidup saya. Bapak hanya diam lama sekali lalu berkata dingin, keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Saya pindah ke apartemen Rina di Bandung. Tapi Rina masih marah. Kamu baru sadar setelah aku hampir pergi. Kami butuh waktu berbulan-bulan untuk saling ma. Sementara itu Noel saya dilarang di beberapa toko buku besar. Tapi di komunitas kecil Jakarta buku itu jadi inspirasi. Saya diundang bicara di acara rahasia. Di sana saya bertemu banyak perempuan yang mengalami hal sama. Satu dari mereka bilang, kamu berani Sinta. Banyak yang mati dalam diam. Kata itu membuat saya berpikir ulang. 2 tahun kemudian. Saya dan Rina akhirnya menikah secara sederhana di Bali dengan saksi 2 teman dekat. Tidak ada keluarga besar. Hanya kami berdua di pantai kecil. Tapi bapak masih tidak mau bicara. Ibu kadang mengirim pesan diam-diam, ibu kangen nak. Raka sekarang kuliah dan diam-diam mendukung saya lewat chat. Umi sudah tidak bicara lagi sejak pengkhianatan itu. Media masih sesekali mengungkit pengakuan saya. Tapi karir saya berubah arah. Saya sekarang menulis kolom tentang hak perempuan dan identitas di media daring. Rina kembali bekerja sebagai konselor independen. Kami punya rumah kecil di pinggir Bandung dengan taman kecil tempat kami sering duduk sore hari. Tapi luka itu masih ada. Setiap Idul Fitri saya hanya bisa kirim ucapan tanpa balasan dari bapak. Suatu hari ibu datang diam-diam ke Bandung. Bapak sakit nak. Dia masih marah tapi dia baca Noelmu diam-diam. Ibu memeluk saya lama sekali. Mungkin suatu hari dia akan mengerti. Saya menangis di pelukan ibu. Rina berdiri di dapur memberi kami ruang.
Malam itu Rina bilang pelan, kamu sudah bayar harga yang sangat mahal Sinta. Tapi lihat kita masih bersama. Saya sadar bahwa pilihan saya benar meski menyakitkan. Banyak teman lama putus hubungan. Beberapa kerabat memblokir saya di media sosial. Tapi saya mendapatkan diri saya sendiri. Noel ketiga saya tentang perempuan yang berani bicara sudah hampir selesai. Kali ini saya tulis dengan nama asli dan dedikasi untuk istri saya Rina. Hari ini 5 tahun setelah pengakuan itu. Saya berdiri lagi di panggung kecil acara penghargaan hak asasi manusia di Jakarta. Kali ini Rina duduk di baris depan dengan cincin kawin yang sama dengan saya. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Saat menerima piala saya hanya bilang terima kasih untuk semua yang berani hidup dengan kebenaran mereka. Pulang ke Bandung kami duduk di teras rumah kecil. Rina memegang tangan saya, kamu sudah berubah Sinta. Dulu kamu selalu takut, sekarang kamu yang menginspirasi orang lain. Saya tersenyum tapi di dalam hati masih ada luka. Bapak masih belum bicara langsung. Tapi kemarin ibu kirim foto bapak sedang membaca Noel saya di ruang tamu. Mungkin itu tanda kecil. Hidup kami sekarang tenang tapi tidak mudah. Tetangga masih bisik-bisik. Kadang ada yang menolak menyapa. Tapi kami punya komunitas kecil yang saling dukung. Saya sering bertanya pada diri sendiri apakah semua ini layak. Lalu saya lihat Rina yang tidur nyenyak di samping saya dan jawabannya selalu ya. Cinta ini mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati kadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Keluarga yang dulu saya lindungi dengan diam kini terluka. Tapi saya juga belajar bahwa menyembunyikan diri adalah luka yang lebih dalam lagi. Apakah kebenaran pribadi selalu lebih penting daripada kehormatan keluarga?